Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita dapat berkumpul dalam mata kuliah Manajemen Sekolah Dasar yang diampu oleh dosen Dr. Hajah Tati Heriati, Magister Pendidikan, dan Miss Dahlia Rineva Puspitasari, Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Untuk pada pertemuan kali ini, kita dari kelompok 1 akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah dan implementasinya. Nah, untuk anggota kelompok 1 itu yang pertama ada saya sendiri yaitu Muhammad Malik Nurul dengan NIM 205606021. Ada Fitri Andini Widya Hamidah dengan NIM 2050884 dan ada Sarah 5. Selanjutnya, baiklah rekan-rekan, yang pertama ada pengertian manajemen berbasis sekolah yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada pengertian manajemen berbasis sekolah. Pada minggu lalu, Miss bertanya, apa sih arti dari manajemen? Lalu rekan-rekan menjawab, manajemen itu sebuah pengelolaan, pengaturan, atau pengendalian. Jadi, apa sih arti dari manajemen berbasis sekolah? Secara sederhana, manajemen berbasis sekolah adalah model pengelolaan yang memberi kewenangan atau tanggung jawab yang besar kepada sekolah. Nah, siapa yang memanage suatu institusi sekolah? Tentu jawabannya adalah kepala sekolah. Namun, di dalam melancarkan tugasnya untuk memanage sekolah, kepala sekolah tidak sendirian. Tentu dibantu oleh guru-guru, komite sekolah, orang tua siswa, hingga masyarakat sekolah. Tujuan dari manajemen berbasis sekolah ini adalah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat manajemen berbasis sekolah. Tujuan manajemen berbasis sekolah atau MBS yang pertama dan kedua ini seperti yang saya katakan tadi, kepala sekolah ini tidak bisa sendirian dalam memanage sekolahnya dan memutuskan suatu keputusan. Maka dari itu perlunya andil dari guru-guru, komite sekolah, orang tua siswa, hingga warga sekolah. Lalu yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua. Tentu jika suatu instansi sekolah memiliki mutu pendidikan yang bagus, maka besar pula tanggung jawab mereka terhadap orang tua, masyarakat, hingga pemerintah. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antara sekolah tentang mutu pendidikan yang dicapai. Jika suatu sekolah sudah mencapai mutu pendidikan yang baik, tentu itu melalui suatu kompetensi yang baik, bagus, dan sehat. Selanjutnya ada manfaat dari MBS. Yang pertama dan kedua ini, seperti yang saya katakan tadi, untuk mencapai untuk memutuskan sebuah keputusan, tentu ini sangat berpeluang besar bagi warga sekolah dan orang tua siswa dalam mendorong komitmen bagi mereka untuk mengambil bagian dalam mencapai kegiatan pengembangan yang ada di sekolah. Lalu yang ketiga, guru didorong untuk berinovasi. Tentu guru didorong untuk berinovatif, kreatif dalam pengembangan program-program sekolah agar lebih baik. Lalu yang ketiga, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat sekolah dan peserta didik. Jika suatu instansi sekolah sudah baik, tentu
warga masyarakat setempat pun akan mempercayai penuh terhadap sekolah tersebut. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Apa sih yang perlu ada di dalam prinsip-prinsip atau apa yang perlu diperhatikan untuk atau dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah? Yang pertama itu ada komitmen kepala sekolah dan warga sekolah. Nah, kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya untuk menggerakkan semua warga sekolah untuk ber-MBS atau manajemen berbasis sekolah. Yang kedua itu adalah kesiapan. Nah, semua warga sekolah harus siap fisik dan mental untuk ber-MBS. Yang ketiga, keterlibatan. Nah, pendidikan efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik anak. Yang keempat, kelembagaan. Sekolah juga sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif. Yang kelima, ada keputusan. Nah, segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak yang benar-benar mengerti tentang pendidikan. Yang keenam, ada kesadaran. Guru-guru harus memiliki kesadaran untuk membantu dan dalam pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum. Yang ketujuh, ada kemandirian. Sekolah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat keputusan pengalokasian dana. Dan yang kedelapan, terakhir ada ketahanan. Perubahan atau bertahan lebih lama apabila melibatkan stakeholder sekolah. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada implementasi manajemen berbasis sekolah. Nah, implementasi manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dengan tujuan akhirnya meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan sehingga bisa menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui proses manajerial yang mapan. Nah, melalui peningkatan kinerja dan partisipasi semua stakeholdernya, sekolah pada jenjang dan semua jenis pendidikan dengan sifat otonomi tersebut akan menjadi suatu instansi pendidikan yang organik, demokratik, kreatif, dan inovatif, serta unik dengan ciri khasnya untuk melakukan pembaharuan sendiri atau self-reform. Di sini ada dalam implementasinya manajemen berbasis sekolah itu ada yang pertama manajemen kurikulum, yang kedua manajemen tenaga kependidikan, yang ketiga manajemen kesiswaan, yang keempat manajemen pendanaan atau keuangan, dan yang terakhir manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, apa sih manajemen kurikulum? Nah, untuk manajemen kurikulum merupakan inti bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Dalam hal ini, manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Yang kedua, ada manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan yang mencakup guru dan personil itu ada mencakup perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, pemberhentian pegawai, dan evaluasi pegawai. Nah, semua itu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang diharapkan tercapai. Selanjutnya ada manajemen kesiswaan. Nah, manajemen kesiswaan ini merupakan penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, yakni mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Yang keempat itu ada manajemen pendanaan atau keuangan. Nah, merupakan salah satu sumber daya secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Yang kelima ada manajemen sarana dan prasarana.
Manajemen sarana dan prasarana pendidikan ini bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberi kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Yang keenam ada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat itu suatu pengelolaan yang mana bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansialnya. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh Malik. Baiklah, rekan-rekan, yang selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah. Konsep MBS ini kan sudah kita tahu, yaitu merupakan kebijakan baru yang sejalan dengan paradigma desentralisasi dalam pemerintahan. Malik, maaf. Harusnya aku nggak ituin ya. Harusnya 89 kamu ya. Iya, nggak apa-apa, kagok. Enggak di kelas mantunya. Nah, Maaf. nggak apa-apa. Baiklah, rekan-rekan semua, yang selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah. Kan kita sudah tahu itu konsep dari manajemen berbasis sekolah itu merupakan kebijakan baru yang sejalan dengan paradigma desentralisasi pemerintahan. Nah, strategi apa yang diharapkan agar penerapan MBS ini dapat benar-benar meningkatkan mutu pendidikan gitu? Yaitu salah satunya yaitu dengan menciptakan prakondisi yang kondusif untuk menuju MBS atau manajemen berbasis sekolah. Yaitu yang pertama ada peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orang tua siswa. Nah, maksudnya gini, upaya ini harus diperuntukkan untuk memperkuat peran kepala sekolah. Jadi peran kepala sekolah itu dalam meningkatkan MBS ini sangatlah penting dan harus menjadi kebijakan yang mengiringi penerapan kebijakan dari MBS itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada membangun budaya sekolah atau school culture yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Nah, maksudnya ini, contohnya itu termasuk dalam membiasakan sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jadi selain di lingkungan sekolah juga, sekolah juga harus bertanggung jawab untuk membuat pertanggungjawabannya itu atau laporannya itu di luar sekolah. Jadi selain berpengaruh untuk sekolah itu sendiri, jadi berpengaruh untuk lingkungan sekitar yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang ketiga ada pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi. Nah, maksudnya dari poin ketiga ini adalah dengan kata lain, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan kegiatan bersama dalam rangka monitoring. Nah, maksudnya itu untuk evaluasi pelaksanaan MBS ini di suatu sekolah, termasuk pelaksanaan block grant yang diterima oleh sekolah-sekolah untuk terciptanya peningkatan manajemen berbasis sekolah. Nah, yang keempat ada pengembangan model program pemberdayaan sekolah. Nah, bukan hanya sekedar melakukan pelatihan manajemen berbasis sekolah ya, tapi lebih banyak dipenuhi dengan pemberian informasi kepada sekolah. Model pemberdayaan sekolah juga bisa berupa pendampingan atau fasilitas yang dinilai lebih memberikan hasil yang lebih nyata dibandingkan dengan pola-pola lama berupa penalaran-penalaran dari manajemen berbasis sekolah tersebut. Jadi teman-teman, untuk strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah itu kurang lebih seperti itu. Ada yang pertama peningkatan kapasitas, yang kedua membangun budaya sekolah, yang ketiga pemerintah pusat harus mengambil peran monitoring dan evaluasi, dan yang keempat adalah ada pengembangan model program pemberdayaan sekolahnya. Baiklah rekan-rekan, cukup sekian
pemaparan dari kelompok 1 mengenai manajemen berbasis sekolah dan implementasinya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaiannya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh secara langsung pada saat diskusi di dalam kelas atau bisa melalui forum diskusi di Edlink. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.